Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Saya mendengar seperti biasa hanya satu yang datang. Shalom. Puji nama Tuhan. Datang ke tempat ini dengan hati yang penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bangkit dari tempat duduk. Kita mau sama-sama baca di Lukas 1 ayat 68 sampai yang ke-75. Gak banyak, supaya semakin semangat kita mau baca dengan suara yang lantang. Amin. Oke, 3, 2, 1. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin. Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari satu-satunya yang benar-benar mengikat kita, yang awalnya kita adalah milik dosa dan maut. Tapi karena Tuhan Yesus yang mati buat setiap kita, bukankah sudah saatnya kita sangat amat mengucap syukur karena kita boleh datang hari ini beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh kebebasan kata Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama rayakan kasih-Nya Tuhan, sama-sama rayakan kebaikan Tuhan, sama-sama merayakan kesetiaan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu yang tercurah atas setiap kami. Kami boleh datang dengan penuh sukacita Tuhan. Gak ada yang bisa menghalangi kami untuk datang kepada Engkau. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Atas kasih-Mu
turning back, no turning back. With all your heart, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Yes, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning Oh, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning, yes, no turning back. Oh, the cross before me, the world behind me. No turning back. I see you are enough for us all. Oh, Christ is everything I need is in you. Everything I need is in you. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, everything I need is in you. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. It is done. It is finished. Christ has won. He is risen. Grace is here. Love has triumphed. Yes, Lord. Forever. It is done. It is finished. Mercy won. I'm forgiven. Sing His name. He is worthy.
said so. He is risen. Great is He, the Messiah of Adam, forever. He is Son. He is speechless. Mercy won. I'm forgiven. Sing His name. He is worthy of our praise. Jesus. It is done. It is finished, Lord, because your love for us. Buat semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Siap memuji Tuhan lebih lagi? Semua tepuk tangan di atas kepala RGCC. Semua makhluk di dunia ini memuji Tuhan. Mari sisi kita pujikan lagu ini. 1, 2,
memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Sama-sama memuji Tuhan, angkat tanganmu. Terbang tinggi di awan.
memberkati adik-adik Rocky. Selamat adik Rocky. Yes, Rocky. Come on, let's go. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kita angkat tangan kita berkati adik-adik Rocky yang akan beribadah. Kita percaya bahwa mereka beribadah itu merupakan privilege. Mengucap syukur jika Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bisa mengantarkan mereka pada saat ini. Dan kita percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong mereka untuk mereka paham dan mengerti kebenaran firman. Dan terlebih lagi hidup akan kebenaran firman itu. Mari kita angkat tangan kita berkati mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus, kami serahkan anak-anak kami di tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati mereka satu persatu, nyatakan isi hati-Mu dalam kehidupan mereka. Roh Kudus ajar mereka untuk mengerti siapa Tuhan mereka, bagaimana mereka ditebus, dan privilege apa yang mereka miliki di dalam Kristus. Kami percaya pada saat ini Roh-Mu bekerja dalam kehidupan mereka mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan terlebih lagi kami memberkati juga kakak-kakak yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau pakai mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan kuasa-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu buat adik-adik. Dan mereka pun senantiasa ada di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Kami percaya semuanya ini terjadi dengan iman kami, dan kami sudah terima itu semua menjadi penggenapan atas kebenaran firman yang sudah kami imani. Di dalam nama Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja asyir. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi, dan kami tahu pemberian yang kami berikan itu bukanlah milik kami, melainkan semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah pemberian ini dapat memperluas kerajaan Tuhan dimanapun gereja Tuhan ditempatkan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Kita semua ingin menjadi satu pribadi yang great. Bukan besar, kaya, tapi lebih hebat dari itu. Great, agung. Sebab Tuhan berkata, berikan kamu itu kemasyuran. Kemasyuran tentang karakter. Belakang ini ada great talk antara seorang pewawancara dengan Bapak Rudi Hartono. Nah, saya punya kenangan dengan dia. Saya pernah tanya pada Pak Rudi, Rud, hebat sekali Bapak kau itu ya. Masa anak usia 17
bisa jadi juara All England. Karena papanya adalah sahabat papa saya pemain sepak bola di Naga Kuning, ya, Surya Naga, itu Naga Kuning dulu namanya Huang Lung. Dan papanya ini adalah pelatih badminton. Sambil tersenyum dia angkat celananya, dia tunjukkan bekas cambuk, saudaraku. Jadi dia itu kalau pagi tidak mau bangun langsung cambuk, saudaraku, ya, cambuk kuda itu. Jadi bukan cuma dengan raket, cuma dengan cambuk. Bagaimana dengan Bapak Sorgawi kita? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 12, kita ini ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Salah satu yang lari estafet, ya. Kalau ada juga perlombaan gulat, ada juga, saudaraku, firman Tuhan menunjukkan tinju dan sebagainya. Tetapi saudaraku, firman Allah mengatakan pertama ada saksi. Saksi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Dan bagi saya saksi yang penting itu adalah ayah dan ibu saya, ya, karena mereka mensaksikan, saya ingin membuat mereka bangga. Yang kedua, firman Allah mengatakan akan ada yaitu hajaran, didikan, supaya kita ini mendapat bagian dalam kekudusannya. God is holy, we are not holy. Karena itu Tuhan memberikan didikan kepada orang yang dikasihinya. Salah satu firman yang saya terima dalam hidup saya adalah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang dia akui sebagai anak. Kalau tidak pernah dapat ajaran, kita di bumi aja dapat ajaran. Saya masih ingat bagaimana papa saya mengajar saya. Ketika saya punya hobi baru, waktu itu radio amatir, dan setiap malam minggu pesta-pesta saya datang pada papa saya. Saya melupakanlah saya mau jadi insinyur. Saya yang mau kerja aja atau hanya bekerja. Saya putra satu-satunya dan kesayangan orang tua saya. Papa saya bilang, masuk dalam kamar. Saya sudah mulai tegang nih. Benar, saudara, ditempeling saya. Anak bodoh. Pada waktu itu papa saya ini kan jagoan saya ditempeling itu saya berputar seperti gasing. Tetapi pada waktu akhirnya pikiran saya terbuka, karena firman Allah mengatakan kebodohan akan hilang dengan hajaran kepada anak muda ini. Ketika saya lulus, ya, dengan ya, hasil yang cukup baik dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, papa saya dengan bangga di samping saya bisikin papa saya, "Pak, kamu siapa? Terima kasih." "Apa? Kamu siapa?" Yang dulu ditempeling tuh, Pak. "Kalau enggak aku enggak jadi insinyur, aku jadi gelandangan." Kadang-kadang itulah, saudaraku. Demikian juga dari Bapak Sorgawi kita. Berapa kali saya ngalami diajar. Dulu pada waktu saya dalam keadaan bangkrut, wah, setiap pagi menyembah Tuhan, wah, luar biasa. Lalu keadaan sudah mulai baik, saudaraku. Lalu saya punya hobi baru. Bolehlah olahraga, saya hobi tenis, saudara. Tapi masalahnya tenisnya itu sampai jam 10 siang. Biasanya jam 5 nyembah Tuhan, jam 7 jalan kerja. Tetapi kemudian apa terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Kalau saya lihat ada bekas luka di tubuh saya, itu nabrak kaca, saudara, yang tebalnya 12 mili. Kacanya hancur. Kacamata saya juga hancur. Untung mata saya tidak buta. Pada waktu itu saya sadar, bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan itu menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak jadi anak tiri, juga bukan anak haram, tapi anak yang dikasihi Tuhan. Ketika mengejar kekudusan, ada hal ajaran yang kita akan terima. Because God love us. Sebagai anaknya, sebagai putranya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini tuh semua karena kasih-Mu. Karena cinta-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Semua karena cinta.
mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kasih-Mu mengubah kami, Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku
Saat kami hidup di dunia ini, mungkin banyak kasih yang dunia tawarkan kepada kami. Dan mungkin hati kami Tuhan sering condong kepada kasih yang dunia berikan kepada kami. Tapi kami hari ini mau mengakui Tuhan, bahwa kami gak bisa lepas dari kasih-Mu. Karena kami tahu kasih-Mu itu yang terbaik, kasih-Mu itu yang terbesar. Siapapun, apapun di dunia ini, tidak ada satupun yang menandingi kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Terima kasih bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kami melalui Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Kristus hidup di dalam kami dan tinggal di dalam kami. Dan Bapa tidak pernah meninggalkan kami karena Bapa melihat Kristus yang ada di dalam kami. Kami mengucap syukur kalau sampai detik ini Tuhan menganugerahkan kasih karunia yang hebat. Kami bisa percaya kepada Kristus. Kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bukan karena kami mau, tapi karena Kristus tinggal di dalam kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa kasih-Mu yang hebat itu mengalahkan apapun yang bersinar di dunia ini Tuhan. Biarlah hati kami semakin Kau arahkan melihat kepada Engkau. Kami Tuhan gak mampu Tuhan melihat kasih yang ada di dunia ini. Tapi biarlah melalui kasih karunia-Mu dari hari ke hari kami bisa melihat bahwa kasih-Mu itu sungguh yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh belajar firman-Mu lebih lagi. Roh Kudus yang menolong kami semua, memberikan hikmat kepada kami, memberikan pengertian kepada kami. Segala hal apapun boleh Kau tambahkan dalam hidup kami, tapi biarlah hati kami terlebih rindu. Pengenalan akan Kristus semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya saat Injil diberitakan, hati kami boleh berubah. Karena kuasa Roh Kudus yang mengubah hati kami boleh memandang Kristus, kami boleh melihat hati kami terus dikalibrasi, kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap, dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memasuki tengah tahun ya, semester baru. Nggak nyangka ya, waktu itu begitu cepat dan kita tuh nggak sadar, sepertinya baru kemarin kita merayakan Natal dan sekarang kita udah memasuki semester yang kedua. Oke, hari ini kita akan kembali belajar di khotbah berseri eksposisi di kitab Galatia dengan tema Gospel Ministry. Jadi pelayanan yang berpusat kepada Injil. Kalau minggu yang lalu, Pastor David Victor sudah men-sharingkan bahwa di dalam Kristus kita memiliki dua identitas, yaitu anak Allah dan hamba Allah. Nah, ada tujuan yang diberikan kepada kita setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Yesus, yaitu kita semua dipanggil untuk terlibat di dalam pelayanan dan menghidupi panggilan sebagai hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan dan pelayanan yang seperti apa dan bagaimana yang berpusat kepada Injil? Ada yang bertanya? Pertanyaannya gini, loh tapi saya ini bukan hamba Tuhan, saya ini bukan lulusan teologi ya, saya bukan pendeta,
Kalau Kak Diki itu bukan pendeta, tapi pastor gitu ya. Tapi saya ini cuman biasa, jemaat biasa, saya ini bukan lulusan PDT gitu. Tapi mengapa kok saya harus belajar tentang pelayanan? Nah, kita harus menyadari bahwa kita semua tanpa terkecuali di tempat ini dipanggil sebagai hamba Tuhan. Kalau Anda sekarang seorang bisnismen dan seorang karyawan, maka Anda adalah hamba Tuhan di bisnis dan perusahaan saudara. Kalau Anda seorang bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga, maka Anda adalah hamba Tuhan untuk suami, istri, anak-anak, dan rumah tangga saudara. Nah, selain itu kalau Anda seorang yang sedang kuliah, sekolah, maka Anda adalah hamba Tuhan di kampus dan di sekolah saudara. Jadi saudara semua adalah hamba Tuhan. Profesi apapun, dokter, guru, polisi, tentara, pilot, masinis, semuanya adalah hamba Tuhan. Nah, supaya enggak lupa firman Tuhannya hari ini dan enggak ngantuk ya, colek kiri kanannya, katakan apapun pekerjaanmu, kamu adalah hamba Tuhan. Ya. Oke, nah banyak jenis pelayanan dan banyak hamba Tuhan. Pertanyaannya, apakah mereka semua menampilkan Injil dan sesuai dengan kebenaran Alkitab? Nah, pembelajaran kita bersama hari ini kita akan melihat bahwa Injil itu menjadi prinsip dasar dalam pelayanan seperti yang dilakukan oleh Paulus di jemaat Galatia. Konteks kita hari ini di Galatia 4 ayat 12 sampai 20. Nah, kita akan membaca bergantian, saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara semua ayat yang ganjil. Sudah siap? Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu, dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Jadi konteks dari ayat yang kita baca adalah Paulus di Galatia itu sedang membandingkan prinsip dasar pelayanan antara gospel dan Judaizer. Jadi gospel ini berbicara tentang Injil dan Judaizer ini berbicara tentang orang Yahudi, di mana mereka mengajarkan Injil yang palsu, sedangkan gospel kan Injil sejati. Nah, review singkat buat setiap kita bahwa kelompok Judaizer ini percaya bahwa kita diselamatkan dengan percaya saja gak cukup. Jadi harus ditambahi dengan perbuatan baik.
Mungkin salah satu contoh perbuatan baik kita adalah kita harus melayani. Nah, kalau kamu percaya, maka kamu harus taat dulu. Itu kan prinsip dasar yang diberikan Judaizer. Melayani dong, nanti kamu akan diselamatkan. Dan ini bukan Injil sejati, ini Injil palsu. Tetapi Paulus mengajarkan di Galatia, itu ngomong seperti ini, kalau kamu percaya dan lahir baru, itu karena kuasa Roh Kudus. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena pelayananmu. Dan kamu dibenarkan, sehingga itu yang memampukan kamu untuk taat, untuk kamu bisa melayani. Jadi inilah Injil sejati. Nah, dua prinsip ini merupakan prinsip yang sangat berbeda. Padahal mereka sama-sama percaya Kristus. Nah, pertanyaannya buat setiap kita tuh di sini sama-sama bisa mengaku percaya Kristus. Kita bisa sama-sama dibungkus dengan KTP kita kalau dikeluarkan mungkin ya agamanya Kristen. Tapi cara pandang kita bisa berbeda saat kita mengikut Kristus dan melayani Dia. Perbedaannya kalau kita memakai pola Judaizer, maka saat kita melayani, kita cenderung akan transaksional, ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi seolah-olah kita tuh barter dengan Tuhan. Aku sudah lakukan ini loh, misalkan buat contoh aja, Cencen ya. Aku sudah latihan musik loh, 5 jam loh, bayangin latihan musik, suara aku sampai habis loh Tuhan. Aku sudah melayani seperti ini loh Tuhan, misalkan gitu. Sekarang Tuhan tuh bisa ngasih aku apa? Kalau aku berdoa, Tuhan jawab enggak? Tapi Tuhan jawabnya sesuai keinginanku enggak? Jadi selalu transaksional. Tetapi Injil sejati mengajarkan bahkan sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita melakukan apapun untuk Tuhan, kita sudah mendapat berkat yang luar biasa, berkat yang terbaik yaitu Kristus sendiri yang rela mati menebus dosa kita. Jadi itu cara pandang yang berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang prinsip dasar melayani dengan lensa Injil seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ada 3 bagian penting di dalam menerapkan pelayanan yang berpusat kepada Injil. Yang pertama, prinsip dasar pelayanan Injil. Yang kedua, pelayanan Injil di dalam penderitaan, dan ketiga, tujuan akhir dalam pelayanan Injil. Oke, yang pertama. Langsung aja di Galatia 4 ayat 12. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Aku ini Paulus yang ngomong. Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Di sini Paulus kan ngomong, aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Di sini Paulus itu menjadi contoh dengan masuk ke kehidupan orang Yahudi. Orang yang ingin ia jangkau di Galatia. Tetapi perlu digarisbawahi, Paulus tidak hidup di luar hukum Allah dan tidak kompromi. Nah, pelayanan yang digerakkan Injil itu bersifat fleksibel dan tidak terikat dengan budaya tertentu. Jadi para pemimpinnya dapat datang dan benar-benar hidup di antara orang-orang yang ingin mereka jangkau dan mengasihi mereka. Tapi perlu digarisbawahi bahwa saat kita menjangkau, kita tidak bisa hidup dengan cara, pola atau hukum yang mereka kerjakan. Tapi tetap kita berada di bawah hukum Kristus dan kita tidak kompromi. Nah, contohnya yang perlu digarisbawahi dalam pelayanan, jangan sampai kita menjangkau jiwa fokusnya hanya dengan mencari sensasi, dengan meniru budaya yang ada saat ini, budaya yang lagi tren saat ini. Contohnya apa? Misalkan kita kepingin Alimar ini ya diisi
1.000 orang, wes gitu. Ibadah kita itu harus menarik. Gimana caranya tuh harus yang datang 1.000 orang meskipun di pangku gitu ya, Jen ya gak cukup soalnya. Nah kita perlu pakai lighting, dekor yang bagus. Terus ini yang paling disukai, ada door prize. Ayo coba, ada nomor di bawah kursi Bapak Ibu Saudara, silakan dilihat ya. Door prize-nya. Lalu trennya sekarang ini supaya jemaat nggak ngantuk, firman Tuhannya itu yang lucu. Jadi yang penting itu cukup 10 menit, yang lainnya lawak gitu ya misalkan gitu. Yang membuat jemaat senang, tetapi apa? Tidak diarahkan kepada Kristus. Jadi kita begitu melayani itu ingin menyenangkan orang yang ingin kita jangkau, sampai mengorbankan kebenaran Injil dan kompromi supaya diterima. Tapi pelayanan ini justru meninggalkan Injil yang menjadi esensi yang sebenarnya. Nah, contoh yang lain dengan budaya, apakah waktu kita melayani kita juga perlu kedisiplinan? Disiplin membuat semuanya itu menjadi teratur. Tapi bagaimana bila ada pelayan yang tidak disiplin? Apakah langsung keluar dari RGCC? Jangan di sini lagi. Tapi kita perlu menegur dengan kasih. Bukan diintimidasi atau dihukum, melainkan diberi pengertian melalui lensa Injil. Kita kan selalu bertanya kan, sekarang nggak langsung kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, nggak boleh terlambat, kamu bukan. Tapi kan kita selalu tanya lebih dalam, kenapa kamu terlambat? Apa yang lebih kamu utamakan saat kamu terlambat? Misalkan contohnya gitu. Tapi waktu kita memberikan pengertian bahwa Yesus yang adalah Tuhan, Sang Pencipta, rela turun ke dunia untuk menjadi manusia, menebus kita. Dia memberi contoh, dia Tuhan, tapi dia melayani kita. Dia memberikan yang terbaik untuk kita terlebih dahulu dalam posisi kita masih berdosa. Jadi waktu kita memberikan pengertian itu berbeda, orang akan berpikir, enggak merasa kayak hanya dituduh dan diintimidasi, tapi dia akan berpikir, kenapa saya seperti itu? Nah, jadi dasar pelayanan kita yang benar adalah berpusat kepada Injil, karena pelayanan bukanlah tentang kita, melainkan tentang Kristus yang adalah Tuhan dalam hidup kita. Jadi waktu kita melayani, kita bukan berarti kita tuh enggak boleh kesaksian, tetap kita boleh kesaksian, tapi yang terutama itu jangan full semua itu kesaksian kita semua, gak ada Kristus di dalamnya. Jadi apapun pelayanan kita berbicara tentang Kristus dan kita harus berakar di dalamnya. Masih di ayat yang sama, di yang kalimat yang saya bold merah, jadilah sama seperti aku. Nah, Paulus itu tidak bermaksud untuk mempamerkan dirinya. Jadilah hebat seperti aku gitu. Jadilah pintar seperti aku. Bukan itu yang dimaksud Paulus ya. Tetapi Paulus ini orangnya otentik. Dia itu jujur, dia itu terbuka tentang hatinya sendiri. Jadi Paulus itu enggak malu untuk mengakui kelemahannya. Buat kita kan sulit kan mengakui kelemahan. Lebih mudah kita mengakui kehebatan kita. Tapi untuk mengakui kelemahan itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi Paulus ini tidak malu untuk mengakui kelemahannya. Karena apa? Ada penyebabnya. Karena Paulus bangga apa yang Kristus lakukan. Bukan bangga terhadap pencapaiannya. Jadi jadilah sama seperti aku. Paulus ini sedang ngomong, bergantunglah kepada Kristus seperti aku. Hiduplah berpusat kepada Injil seperti aku. Waktu kamu melayani, lihatlah aku melayani bukan untuk aku, bukan tentang aku, tapi tentang Kristus. Jadi berbicara seperti itu.
Nah, orang berinjil tidak perlu menunjukkan dirinya hebat dan sempurna supaya kecukupan Kristus semakin nampak dan nyata di dalam hidupnya. Jadi waktu kita melayani, apapun posisinya kita, waktu kita jadi hamba Tuhan di tempat profesi kita, kehebatan dan sempurna itu enggak perlu kita tonjolkan. Ini loh, supaya orang melihat aku ini loh seperti ini, aku ini ciamik, aku ini hebat. Tapi waktu kita sedang menunjukkan diri kita lebih hebat, sebenarnya tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dari kehebatan kita. Supaya apa? Kecukupan Kristus semakin nampak dan nyata di dalam hidup kita. Setiap kita itu tidak ada yang sempurna, kita penuh dengan kelemahan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mau diproses bersama-sama dengan leader, dengan pelayan, dan jemaat semuanya. Di Komsel, mungkin di Komsel ada yang buat kita megelin, megelin apa ya? Buat kita mencekno, bahasa Indonesia mengesalkan gitu ya, gitu. Tapi yang paling penting itu adalah di mana kita mau diproses bersama-sama. Dan dunia itu sedang melihat bagaimana hati kita tuh dapat diproses dan diubah karena Injil. Kalau kita sering ngomong Injil itu enggak relevan dengan hidup kita. Nah, gimana dunia itu akan melihat, wong kita sendiri aja yang belajar Injil, kita ngomong Injil enggak relevan dengan hidupku. Bagaimana dunia itu juga akan melihat Injil itu relevan dengan hidup kita. Nah, kata-kata kita tidak cukup untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran Kristus. Orang harus mampu melihat ke dalam hati dan kehidupan kita. Bagaimana kita menangani masalah, bagaimana kita menghadapi kekecewaan. Mungkin kita punya ekspektasi tapi ekspektasi itu enggak terjadi, ekspektasi kita itu enggak tercapai. Bagaimana kita menghadapi kekecewaan itu? Bagaimana kita menjalin hubungan? Bagaimana kita bertindak? Jadi contohnya ketika kita marah, bagaimana respon kita yang awal? Apakah hati kita dikalibrasi oleh Injil atau wis lek ngamuk ya ngamuk, wis gitu. Nah, dari cara-cara seperti itu mereka akan dapat melihat apakah Kristus itu semakin nyata dan bagaimana Injil itu relevan dengan hidup kita. Yang kedua, pelayanan Injil dalam penderitaan. Galatia 4 ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Dari kalimat oleh karena aku sakit pada tubuhku, itu sebenarnya Paulus ceritanya itu tidak berencana memberitakan Injil ke Galatia. Tetapi penyakit yang diderita Paulus ini menjadi kemungkinan besar untuk Injil diberitakan di Galatia. Jadi sebenarnya Paulus itu tidak singgah di Galatia, tapi karena dia sakit, Tuhan izinkan dia sakit, sehingga Injil dapat diberitakan di Galatia. Jadi di dalam kesakitan Paulus ada rencana Tuhan. Mungkin saat ini ada masalah atau pergumulan dalam kehidupan kita. Apapun itu, hubungan, keuangan, sakit penyakit, tapi Tuhan itu pasti punya rencana yang lebih baik di balik semuanya itu. Jangan cepat-cepat marah sama Tuhan, curiga sama Tuhan atau meragukan kasih-Nya atas kita. Karena di atas segala masalah dan pergumulan kita itu adalah kesempatan di mana Tuhan sedang menyatakan kuasa-Nya dan anugerah-Nya dalam kondisi apapun yang sedang terjadi. Misalkan ini contoh lagi ya, ini hanya contoh. Dalam Komsel, misalkan ada perbedaan antara pendapat
Ibu Gembala Kesya dan anak gembalanya Ibi gitu ya. Wah. Terus ini contoh ya. Terus misalkan Ibi, Kak Kesya, kalau komsel itu yang lama dong. Aku ini suka sharing gitu tentang Injil. Kalau bisa 6 jam gitu atau 7 jam gitu ya. Biar gak selesai-selesai. Terus Ibu Gembala Kesya, enggak, kita tuh harus mengatur gini. Pokoknya cekcok, ada beda pendapat lah gitu. Misalkan dari case ini kita tuh nggak bisa melihat bahwa Kesya yang lebih benar, Ibi yang lebih benar, atau Kesya yang salah, Ibi yang salah. Jadi waktu kita memiliki pergumulan, permasalahan, gesekan, sebenarnya kita bukan melihat siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Tapi kita mengakui bahwa kita sedang sama-sama diproses di dalam Tuhan. Yang diproses apa? Hati kita ini loh. Masih ada berhala-berhala di hati kita. Berhala Kesya dan berhala Ibi misalnya. Lagi VS, lagi sama-sama kan. Jadi sebenarnya kita itu lagi diproses oleh Tuhan. Jadi kalau kita sedang menghadapi pergumulan permasalahan, tidak mencari siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita sedang sama-sama diproses di dalam Tuhan. Amin. Charles Spurgeon berkata seperti ini. Tuhan mungkin mengizinkan kita mengalami musim-musim pergumulan untuk memperkaya jiwa kita, untuk memperdalam kebergantungan kita kepada Dia, dan mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada kedaulatannya dan tangannya yang penuh kasih. Saya terberkati dengan kata memperdalam kebergantungan kita. Karena seringkali waktu kita dalam posisi kita lagi diberkati, kita itu bergantung kepada berkat yang kita terima. Seringkali seperti itu. Tapi waktu di musim-musim pergumulan, kita baru sadar kita mengingat Tuhan, kita baru sadar, oh aku harus semakin dalam ini sama Tuhan, aku harus semakin bergantung ini sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengizinkan musim-musim pergumulan itu untuk membuat hati kita tuh berubah. Kalau selama ini hati kita condong bergantung kepada berkat yang Tuhan berikan, sekarang musim-musim pergumulan membuat kita tuh bergantung kepada siapa Tuhan pribadi yang telah memiliki hidup kita. Dan berapa banyak kita tuh bertobat saat posisi kita dalam posisi yang senang, happy, diberkati. Jarang sekali. Tapi orang bertobat justru saat lagi mengalami masalah dan pergumulan. Timothy Keller juga berkata seperti ini, Allah tidak berjanji untuk memberkati orang percaya dengan menghilangkan penderitaan. Tetapi untuk memberkati orang percaya bahkan melalui penderitaan. Yesus menderita bukan agar kita tidak menderita, tetapi agar dalam penderitaan kita dimampukan menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan untuk membentuk karakter kita. Kalau dulu saya juga percaya gini, kalau kita dapat masalah, wah ini tuaiannya lebih gede gitu ya. Terus kalau ini pergumulan ini bisa aku lewati, ini kayaknya berkatnya lebih wow gitu ya. Tapi sebenarnya hati kita itu lebih kepada berkatnya aja. Justru dalam penderitaan sebenarnya Tuhan sedang membentuk karakter kita semakin serupa seperti Kristus. Yang ketiga, tujuan akhir dari pelayanan Injil. Galatia 4 ayat 17. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu,
supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Mereka di sini adalah guru-guru palsu, ya Judaizer tadi itu. Nah, tujuan dari guru-guru palsu adalah mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu tetapi tidak dengan tulus hati. Jadi tujuannya sebenarnya guru-guru palsu ini supaya kamu bersemangat untuk mereka, supaya kamu bersemangat untuk guru-guru palsu. Jadi guru-guru palsu ini berusaha menyanjung, memuji jemaat di Galatia. Dan pada akhirnya jemaat di Galatia itu akan feedback lagi, menyanjung dan memuji-muji guru-guru palsu. Jadi dikatakan tidak dengan tulus hati. Jadi fokusnya adalah kembali kepada guru-guru palsu, berarti fokusnya adalah pemimpinnya. Fokusnya adalah gerejanya dan bukan kepada Kristus. Pelayanan yang tidak berpusat kepada Injil hanya mengumpulkan penggemar yang berfokus kepada pemimpinnya dan perbuatannya. Nah, pelayanan yang berpusat kepada Injil membangun murid-murid yang memandang kepada salib dan beriman kepada Kristus saja serta anugerahnya yang menyelamatkan. Beda ya, dimanapun kita berada, posisi kita adalah hamba Tuhan yang melayani, apapun profesi kita. Tapi kalau kita enggak berpusat kepada Injil, kita hanya berfokus kepada pemimpin dan perbuatannya. Tapi yang berpusat kepada Injil, kita hanya memandang kepada salib Kristus dan anugerahnya yang menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa waktu kita melayani, jangan memandang manusianya, pandanglah Kristus. Jangan sampai kita mengidolakan seseorang, baik itu pendeta, hamba Tuhan, siapa lagi mungkin di IG, di TikTok, apa influencer rohani atau siapapun yang mungkin kata-katanya memberkati gitu ya. Tapi jangan sampai kita mengidolakan orang tersebut, melebihi Tuhan sendiri. Kita harus menempatkan Kristus dan firman-Nya dalam otoritas tertinggi. Jadi Injil Kristus itu menjadi satu-satunya harapan yang dapat menjaga hati kita agar kita tidak jatuh dalam berhala pengidolaan seseorang. Jadi waktu kita melihat apa yang Kristus kerjakan, siapapun hamba Tuhan atau pendeta yang luar biasa karunia-Nya atau pokoknya bertalenta luar biasa kata-katanya. Tapi waktu kita melihat Kristus, yang Kristus kerjakan itu jauh melebihi dari apa yang dunia seseorang bisa berikan. Karena kita menyadari kita semua manusia berdosa. Bahkan pendeta pun hamba Tuhan, kita semua manusia berdosa. Yang kudus hanya Kristus. Jadi jangan sampai hati kita mengidolakan seseorang. Nah, kenapa seperti itu? Mengapa kok Paulus bisa berfokus bahwa enggak mengidolakan seseorang? Karena fokus Paulus ada di jawabannya di ayat ini. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi fokus Paulus itu bukan untuk dirinya. Padahal Paulus itu hebat loh. Paulus itu buat saya, dia menghadapi orang Yahudi, orang Yunani, dia itu bisa beradaptasi, dia bisa maksudnya hidup di dalam kehidupan mereka, tapi tidak tinggal dalam hukum mereka, tetap tinggal di dalam hukum Kristus. Buat saya itu Paulus itu hebat banget. Dan kalau sudah hebat itu biasanya pengen menunjukkan dia bisa, dia mampu gitu ya. Tapi fokus Paulus bukan untuk dirinya, bukan untuk pencapaiannya,
bukan supaya dia disukai jemaat di Galatia, tapi fokus Paulus hanya mengarah kepada Kristus. Jadi pelayanan palsu tujuan akhirnya adalah manusia, tapi pelayanan Injil tujuan akhirnya adalah Kristus. Jadi waktu kita melayani bukan tentang manusianya, tetapi tujuan akhirnya kita semakin dibawa serupa seperti Kristus. Bukan tentang gerejanya, RGCC, terus apapun, atau gedungnya. Tetapi tujuan akhirnya adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dimuridkan untuk Kristus. Bukan juga tentang Bapak Gembala, bukan tentang Ibu Gembala. Tetapi tujuan akhirnya adalah Injil dapat diberitakan untuk kemuliaannya. Sangat berbeda ya. Waktu kita hanya memandang kepada pemimpin, kepada mungkin program gereja. Nah itu, ini program gerejanya bagus ini. Bukan enggak penting. Tapi waktu fokus kita hanya melihat itu saja yang bagus di luar Kristus, kita akan salah cara memandang kita. Kita enggak memandang Kristus lagi. Nah, guru-guru palsu melayani tidak dengan Injil, namun dengan kesombongan dan pembenaran diri. Sedangkan Paulus melayani dengan Injil itu dengan apa tadi? Ketergantungan dan kecukupan akan Kristus. Paulus selalu mengakui bahwa saya manusia berdosa, saya lemah. Sekalipun saya tadi kan bilang Paulus ini pinter, hebat, dia bisa mudah beradaptasi. Enggak mudah loh beradaptasi dengan budaya tertentu, terus dia dengan orang Yunani beradaptasi lagi. Buat saya hebat. Tapi dia selalu bilang bahwa saya perlu bergantung kepada Kristus. Saya perlu bahwa kecukupan Kristus itu yang terbaik buat dirinya. Jadi Paulus bilang bahwa kalau agama itu membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan, tapi Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Kalau guru-guru palsu kan ngomong, saya ini hebat, saya ini sudah melakukan ini itu loh, di ibadah ini itu. Tapi kalau Paulus, dia mengakui kelemahannya, dia mengakui dia enggak mampu di luar kasih karunia Kristus. Dan dia cuma bergantung kepada Kristus. Dia bangga bukan dia bangga dengan apa yang dia lakukan, tapi dia bangga apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib untuk dia. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah saat ini masih ada hal-hal yang sering kita banggakan di luar Kristus? Pelayanan kita, pencapaian kita, uang kita, keluarga kita, talent kita, sekalipun tidak ada yang dapat kita banggakan selain Kristus Yesus. Amin. Mengapa kok kita itu perlu bangga terhadap apa yang Yesus lakukan untuk kita? Mungkin Kristus pernah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah menolong dalam pergumulan saudara, tapi di luar masalah dan pergumulan kita, yang terutama adalah Bapak Ibu Saudara, semuanya di sini tanpa terkecuali, kita tidak bisa mengalahkan dosa dan kematian. Tapi puji Tuhan, kita memiliki Yesus Kristus. Dia buktikan di salib, Yesus Kristus, Dia Sang Raja, Dia Tuhan yang layak disembah. Dia sebenarnya gak perlu turun ke dunia, tapi Dia memilih turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya menjadi manusia. Dia Tuhan loh. Kalau kita pikir-pikir, Dia itu Tuhan, pencipta kita, tapi Dia merendahkan dirinya menjadi manusia seperti ciptaannya. Dan rela mati terhina di kayu salib. Matinya bukan mati dihormati loh ya. Misalkan kalau kita sedang kegotong royong gitu ya, itu kan matinya maksudnya dalam peti dihormati, ada ibadah. Ini matinya terhina di kayu salib untuk menebus
dan mendapatkan kita, supaya saudara dan saya menjadi miliknya. Waktu kita merenungkan apa yang Yesus lakukan untuk kita akan melihat bahwa pelayanan kita tidak ada apa-apanya dengan apa yang Yesus kerjakan buat kita. Dan posisinya adalah kita musuhnya Allah, kita itu berdosa. Tuhan itu mau menyelamatkan kita di posisi kita ini musuhnya. Itu juga waktu kita renungkan, siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang mau menolong seseorang yang sering menyakiti hati Bapak Ibu Saudara, atau yang sering ngeciak saudara. Apakah saudara mau menolong orang yang seperti itu? Kita aja berpikir berulang kali, tapi Yesus dia menetapkan, memilih untuk menyelamatkan setiap kita. Refleksi hati kita hari ini, apakah hidup kita sudah menampilkan Injil? Jika belum, hal apa saja yang masih kita kejar di luar Kristus? Yang kedua, apa respon pertama kita ketika kita mengalami dan menghadapi pergumulan dan tantangan dalam hidup kita? Waktu kita refleksi, coba kita cek, respon pertama kita itu apa? Paling kita cari, langsung kita cari apa? Solusi di HP misalkan gitu, atau kita langsung bergantung kepada ChatGPT. Atau langsung kita calling Ibu Gembala Kesha, Kak Kesha tolong aku, Kak Kesha ini gitu. Nah, coba kita cek respon pertama kita, siapa yang kita temui, siapa yang kita tanyai, siapa yang kita curhati. Nah, misalnya gitu, kita kalau punya masalah kita sering curhat. Nah, respon pertama kita siapa yang pertama kita temui, yang kita curhati. Nah, selanjutnya, di manakah fokus hidup kita saat ini? Pada manusianya, pada diri sendiri, atau kepada Kristus? Nah, karena Injil, kita menyadari bahwa kita manusia yang tidak sempurna dan penuh dengan kelemahan, supaya kecukupan Kristus semakin nampak dan bercahaya dalam hidup kita. Jadi kita enggak perlu malu lagi kalau kita memang lemah dan enggak sempurna. Seringkali kita menutupi dengan cara kita mengejar hal-hal yang dimana kita bisa diterima orang. Kita bisa diapresiasi orang, kita bisa dinilai orang, oh kamu ini hebat, kamu ini ciamik, kamu ini luar biasa. Tapi kita perlu menyadari bahwa saat kita lemah, kecukupan Kristus itu baik. Kecukupan Kristus itu cukup buat aku. Dan yang kedua, kita tidak memandang penderitaan sebagai gangguan kehidupan. Gangguan itu biasanya apa? Diusir, didoakan. Kita mengalami masalah, harus ditengking-tengking ini pasti iblis. Pokoknya nyalakno iblis terus ya. Gangguan kehidupan ini pokoknya harus keluar ini. Kenapa harus mengalami penderitaan? Tapi justru penderitaan itu merupakan kesempatan Tuhan bekerja, menyatakan anugerahnya, karena kita enggak mampu untuk kebaikan kita. Nah, yang terakhir, di dalam melayani, kita tidak pernah memandang manusia lagi dan berbangga terhadap diri kita sendiri, tetapi memandang kepada Kristus dan rela berproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Waktu kita melayani, jangan sampai kita juga mengusir-ngusir, jangan sampai ada gesekan, jangan sampai miskomunikasi. Ya justru itu kita sedang diproses oleh Tuhan. Sama-sama kayak tadi belajar, gak ada yang benar, gak ada yang salah, tapi sama-sama mengkalibrasi hati masing-masing. Kita rela diproses, kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Mari kita berdoa bersama-sama, kita masing-masing kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita minta sama Tuhan bahwa waktu kita menyadari kita nggak sempurna, kita sangat memerlukan Kristus. Mari kita mengaku, maksudnya kita jujur di hadapan Tuhan bahwa seringkali dalam segala kondisi, bahkan dalam kondisi kita sedang baik-baik saja, kita sering melupakan Tuhan. Terlebih saat kita mungkin melayani Tuhan, mungkin kita pakai, oh ini sudah skillku, kealihanku, aku mampu di bidang pelayanan ini. Kita seringkali enggak turut campur minta Tuhan menolong setiap kita, memimpin setiap kita. Di dalam Injil kita menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu sempurna sehingga tidak membutuhkan anugerah Kristus, dan tidak ada seorang pun yang terlalu hina sehingga Kristus tidak dapat memberi anugerahnya dan memakainya. Jika kita bisa melayani sampai hari ini karena kita terus ditopang oleh anugerahnya. Mari kita sama-sama bertobat. Kalau kita berbangga atas setiap pelayanan kita, atau kita berbangga atas status kita sebagai hamba Tuhan, kita perlu menyadari bahwa panggilan kita bukanlah untuk menunjukkan siapa diri kita, tetapi menunjukkan siapa Tuhan, Kristus yang telah menebus dosa kita dan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Mari hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami mengakui bahwa kami gak mampu, kami gak layak seharusnya melayani. Tapi puji Tuhan, Kristus melalui anugerahnya memampukan kami. Kalau hari ini kami bisa melayani, bukan karena kami mampu Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu yang memampukan kami lewat Yesus Kristus yang tinggal di dalam kami. Kami bersyukur kalau sampai detik hari ini Tuhan melimpahkan anugerahnya yang besar kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan memakai kami. Kami boleh memberitakan Injil kepada keluarga kami, teman kami, saudara kami, generasi kami. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dan bukan kehebatan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah dari hari ke hari kami semakin dikalibrasi hati kami, bahwa hidup kami sudah menjadi milik-Mu. Kami menjadi umat pilihan yang sudah Kau tebus Tuhan. Dan biarlah hidup kami semakin Kau tuntun, semakin serupa dengan Engkau. Kami mengucap syukur. Is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I need
Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Mari gereja Tuhan, kita masing-masing mengambil posisi untuk berdoa secara pribadi untuk meresponi firman Tuhan. Apakah benar-benar Kristus menjadi satu-satunya sumber identitas makna hidup kita, sumber kebahagiaan kita, atau masih ada yang lain yang perlu ditambahkan di dalam kehidupan kita supaya kita bahagia, supaya kita berhasil, supaya kita diterima, atau apapun itu. Apakah hanya Yesus satu-satunya pengharapan sukacita kita? Dan biarlah firman Tuhan hari ini menegur kita, dan biarlah kita juga meresponinya dengan anugerah Tuhan. Kita meresponinya, kita menjawab, ya Tuhan. Aku mau Tuhan. Engkau menjadi satu-satunya sumber pengharapan, sukacita, identitasku. Kami tidak mau bertransaksi, kami tidak mau hitung-hitungan. Kami tahu Engkau telah melakukannya terlebih dahulu ketika kami tidak bisa melayani, bahkan ketika kami tidak bisa memberikan apa-apa, bahkan ketika kami masih berdosa dan menjadi musuh-Mu, Engkau telah memberikan semuanya. Dan itu Engkau lakukan bukan supaya Engkau dilayani. Engkau tidak sedang bertransaksi dengan kami. Aku sudah melakukan semuanya untuk kamu, dan sekarang giliranmu melakukan sesuatu untuk aku. Enggak. Allah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Ia menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal, dari kematian. Dan yang terutama adalah Yesus Kristus menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Ia melepaskan kita dari diri kita sendiri. Dia melepaskan kita dari melayani diri sendiri. Betapa baiknya Kristus. Sebab kalau kita melayani diri sendiri, kita akan binasa dengan keinginan kita sendiri. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Dia mengeluarkan kita, Dia menyelamatkan kita, dan membawa kepada dirinya sendiri. Melayani itu adalah ekspresi ucapan syukur kita. Bukan supaya diterima, bukan supaya diberkati Tuhan, supaya dibebaskan dari masalah, tapi justru sebaliknya. Karena Allah telah menyelamatkan, karena Allah telah menerima, karena Allah telah membebaskan aku melayani. Ekspresi ucapan syukurku, aku melayani Engkau. Dan biarlah itu menjadi hal yang membara di dalam hati jemaat-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus berkata-kata dalam hati kami semuanya, apa yang harus kami ambil bagian di dalam rencana-Mu yang besar di gereja-Mu ini. Ini bukan gereja rock semata, tetapi ini adalah gereja-Mu di mana Engkau harus lebih tinggi dari nama rock, Engkau harus lebih mulia dari nama rock, Engkau harus lebih hebat, Engkau harus lebih ditinggikan dari nama gembala senior kami sekalipun. Engkau harus dimuliakan, Engkau harus ditinggikan. Rock hanya wadah untuk kami bisa menjalankan rencana-Mu di kota ini melalui kehidupan kami masing-masing. Apapun itu, siapapun kami, apapun profesi kami, apapun talenta kami, bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman dan ada beberapa kita akan berdoa buat
Stanley ya. Nanti kita akan berdoa. Baru nggak lama ya kita mengenal Stanley, dan Stanley akan bekerja di luar pulau. Di mana? Di Kendari ya. Betul ya, di Kendari kita akan mengutus, kita suka mengutus ya. Jadi ini bukan perpisahan, ini dalam berapa waktu ini kan ada Eri kemarin kembali lagi. Nah sekarang kita akan mengutus duta kerajaan Allah, Stanley, untuk bisa menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan di tempat yang baru. Nah hari ini ada pengumuman KGC Fellowship Sabtu tanggal 19 Juli itu ya, ada kumpulnya di teman nongkrong ya. Ya. WKWK itu apa? Untuk yang berjiwa wak ya. Ya jam 5 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kepengen lihat juga apa itu ya, kumpulan anak-anak muda, boleh datang. Karena ingat RGCC G-nya apa? Generasi. Jadi Bapak Ibu Saudara akan selalu diterima melihat, wah aku kepengen lihatnya. Boleh lihat, silakan. Jadi ini fellowship kita belum punya ibadah khusus youth, tapi sebulan sekali kita bisa kumpul bersama membahas sesuatu yang isu-isu penting yang sering terjadi, yang lagi hype dan sebagainya. Pembicaranya keren ya, nantikan ya, banjirilah pokoknya, datanglah ya. Terus habis itu jangan lupa tanggal 20 kita akan ada gawe besar di kota ini ya. Berharap mahasiswa dan pelajar bisa kumpul bersama-sama. Ada gereja-gereja persekutuan doa, para church juga kumpul di situ di MCC ya. Dan ini gratis, cuma harus sudah mendaftar karena itu bersangkutan dengan konsumsi katanya panitia itu ya. Waduh, konsumsinya men. Tapi jangan cari roti ya, jangan cari makanan ya. Cari Yesus dulu ya di situ ya. Nah, yang penting itu adalah kesatuan gereja-gereja bisa terjadi di Kota Malang dan itu digerakkan oleh orang-orang muda. Jadi saya harap teman-teman bisa mendaftar dulu, kita juga ada di situ, logonya kita ada di situ loh ya. Jadi kita harus mendukung itu yang kecil di sebelah kiri itu. Ya, logo gereja RGCC ya. Jadi mendaftar di situ, saya nanti ulang lagi bagi linknya di grup beberapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang enggak punya bisa foto ini di sini, jadi bisa registrasi. Semua bisa ikut. Jadi ini anak muda aja, enggak, semua bisa ikut ya. Dan yang terlebih penting lagi adalah kita bisa ikut berkontribusi dalam dibutuhkan volunteer ya. Ada beberapa volunteer dari gereja-gereja juga mengutus volunteer. Nah, dibutuhkan ini untuk membantu pelayanan tanggal 20 itu. Jadi setelah ini Bapak Ibu Saudara, saya undang gembala Komsel, terus para pelayan Tuhan, terus kemudian lulusan Exol ya kan, atau siapapun jemaat Tuhan di tempat ini, aku juga mau terlibat ya. Ini tadi saya sudah dengar khotbahnya gospel ministry, aku coba mau belajar dulu ya. Setelah ini kumpul sebentar ya, setelah ini kumpul sebentar nanti akan ada pengarahan sedikit untuk beberapa hal ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Evan ya. Pak Evan dan Pak Happy ini ke depan mulai lebih banyak fokus ke misi gereja. Nah kita perlu dukung juga ya. Nah ini salah satunya untuk kita bisa networking ya. Jadi setelah ibadah kumpul sebentar, yang tadi saya sebut itu lulusan Exol, ayo ngapain Exol kalau udah melayani ya kan. Terus yang kedua pelayan Tuhan, gembala Komsel, anggota Komsel, kumpul semuanya ya. Di tempat ini nanti kita bisa ada pengarahan untuk tanggal 20 itu ya, dibutuhkan apa saja. Nah terbuka untuk UMKM, nanti juga dijelasin di situ. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kayaknya aku juga bisa nih UMKM nih, aku mau jualan apa misalnya rawon. Ya gitu ya, boleh ya, nanti dengerin apa yang dibutuhkan. Oke? Itu saja. Kalau tidak ada saya undang Stanley maju ke depan, nanti kita jemaat Tuhan dengan otoritas kuasa dari tempat maha tinggi mengutus Stanley untuk ke tempat yang baru. Yeah. Ayo Stanley. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan berdoa dan lalu kita akan berdoa terima berkat Tuhan. Arahkan tangan kita kepada Stanley dan kiranya Tuhan memberkati Stanley, orang muda ini Tuhan. Biarlah Injil Kerajaan Allah membara dalam hatinya, bahwa profesi yang terutama adalah ia adalah murid-Mu, ia adalah putramu sendiri, bahkan dia adalah hamba-Mu Tuhan. Dan siap diutus kemana Engkau utus dia Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Hari ini tangan yang kuat yang memegang tangannya, tangan yang kuat itu pula yang mengutus dia, yang memperlengkapi, yang menopang dia. Mungkin ada ciut
ada keraguan, ada kekhawatiran, tetapi biarlah kuasa-Mu itu dinyatakan dalam kehidupannya, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan, dan itu terbukti di kayu salib. Engkau telah menyelesaikan semuanya bagi hidupnya. Hari ini kami mengutus dia dengan otoritas raja di atas segala raja ke tempat yang baru, di mana dia bisa melatih badminton di situ Tuhan. Bukan cuma sekedar melatih, tapi lewat itu menjadi mimbar Injil kerajaan-Mu disebarkan melalui kehidupannya Tuhan. Tolong berikan hikmat, berikan anugerah-Mu, berikan kasih karunia. Tentu pasti ada tantangan, tetapi Engkau selalu memberikan kekuatan, selalu menghiburkan Tuhan. Berikan komunitas yang terbaik, berikan sahabat yang terbaik, berikan orang-orang yang tepat, perkenalkan dengan orang-orang yang tepat, sehingga dia bisa melayani dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengutus dia hari ini, kami melepaskan dia dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Ajar mereka melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan anugerah, memberikan kasih karunia. Engkau diutus karena Kristus terlebih dahulu diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan engkau. Dan oleh karena Kristus telah diutus, karena engkau murid Kristus, engkau pula diutus ke tempat kantormu, ke tempat kerjamu, di ladangmu, di pabrikmu, di sekolahmu, di kampusmu, dimanapun kau berada. Kiranya Tuhan menjadikan engkau murid-murid yang membuat murid yang lainnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Silakan ya Bapak Ibu Saudara, nanti ada beberapa teman-teman kita masih berbeda.